Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sabila Heranti dengan NIM 2103297. Saya berasal dari jurusan Agribisnis di Universitas Malikul Saleh. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Di sini saya akan melanjutkan materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu di sini saya akan membahas tentang My Nursery atau pembibitan utama. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih My Nursery itu. Nah, My Nursery merupakan pembibitan lanjutan setelah pembibitan dari pre-nursery atau pembibitan awal ditransplanting ke polybed besar. Bibit yang berkualitas dari My Nursery akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan My Nursery, diantaranya seperti persiapan lahan. Nah, di persiapan lahan ini dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air. Karena apa? Karena dalam proses pembibitan air sangat diperlukan untuk menyiram bibit kelapa sawit. Bukan hanya dekat dengan sumber mata air atau sumber air, kemudian mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar, dan lain sebagainya. Sumber air hal yang utama yang harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan kelapa sawit. Nah, untuk yang kedua yaitu hal yang harus kita perhatikan yaitu media tanam. Pada tahap ini polybag yang digunakan oleh perusahaan. Di sini saya mengambil perusahaan PKS Kebun Aek Pancur berukuran 35 dikali 40 cm dan tebal 0,2 mm. Setiap perkebunan memiliki proses atau memiliki strategi pembibitan atau pembenihan dan melakukan treatment kepada bibit kelapa sawit secara beda-beda. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau top soil. Sama sebelumnya, di pre-nursery juga menggunakan tanah top soil. Karena apa? Tanah ini adalah tanah yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, banyak mengandung bahan organik yang terdapat pada banyaknya kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil di antaranya tanah lempung atau loam, keloda dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit dalam tanah. Serangan penyakit geoderma. Tanah sebelumnya diisi ke polybag secara diayak
terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Nah, yang selanjutnya itu pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan permukaan 3 sampai 5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit dipegang miring, disayat keliling dan bungkusnya dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam kemudian ditimbun dan dipadatkan. Kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhannya dan meminimalisir pertumbuhan dari gulma seperti rumput liar yang akan mengganggu pertumbuhan dari bibit kelapa sawit. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan dengan pola segitiga sama sisi membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan monitoring tanaman dari segala ukuran polybag. Ukuran polybag besarnya itu adalah 0,15 cm x 40 mm dikali 50 lay flat atau setelah diisi tanah diameternya kurang lebih 25 cm dan tingginya kurang lebih 29 cm. Berwarna hitam dengan 4 baris lubang perforasi berjarak 5 cm. Letak lubang perforasi berdiameter 5 mm dan baris dimulai dari 15 cm dari bagian atas kantong plastik ke arah bawah sebanyak 5 lubang dengan jarak masing-masing lubang 5 meter. Total lubang perforasi sebanyak 8 lubang. Untuk sisipan dicadangkan 1 bibit APM per hektar ditanam pada polybag ukuran 0,18 mm dikali 50 mm dikali 60 mm. Ketebalan polybag harus merata. Hal ini dapat dilihat dengan cara mengamati di balik sinar matahari. Tidak ada bagian yang terkena tidak ada bagian yang terang karena tipis. Kelenturan polybag harus cukup agar tidak rusak atau mudah robek akibat terik matahari. Nah,
Selanjutnya itu penempatan polybag. Bibit ditanam dengan jarak tanam 90 cm segitiga sama sisi, sedangkan bibit APM untuk sisipan tanam dengan jarak 150 cm segitiga sama sisi. Untuk dapat menempatkan polybag dengan rapi, terlebih dahulu dilakukan perancangan di dua sisi peta memakai alat meteran dan kawat licin atau taki rami dengan menggunakan bahan cat dan anak pancang. Sewaktu menyusun polybag, kedua tangan pekerja harus berada pada dasar polybag. Selanjutnya masuk ke transplanting di polybag besar. Tata cara transplanting dari polybag kecil ke polybag besar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk tempat pemindahan bibit polybag kecil dibuat beberapa kotak kayu dan dapat menggunakan pisau silet atau karter untuk menyayat polybag kecil. Dibutuhkan kereta sorong atau trailer mini, traktor untuk memindahkan kotak berisi bibit kecil dari pre-nursery. Yang kedua, pastikan polybag besar sudah tersusun benar dengan posisi tegak dan pada keesokan harinya. Pastikan polybag besar sudah tersusun dengan benar di posisi tegak dan telah diisi tanah. Nah, yang ketiga tuh, suatu hari sebelum dilakukannya transplanting, siram tanah yang berada di dalam polybag sampai tak jenuh air guna memudahkan pembuatan lubang tanam pada keesokan harinya. Yang selanjutnya itu atau yang keempat, buat lubang di tengah polybag dengan menggunakan alat pelubang yang sudah dipersiapkan. Kedalaman lubang itu dibuat lebih 20 cm atau sesuai dengan tinggi tanah polybag kecil. Yang selanjutnya, siram bibit pre-nursery sebelum dipindahkan. Nah, selanjutnya juga angkat bibit pre-nursery secara hati-hati dan susun di atas masing-masing kotak kayu sampai tempat pengangkutannya dan diangkut ke lokasi polybag besar. Sebentar. Nah, yang selanjutnya, apabila menggunakan karter pada polybag kecil secara vertikal di sepanjang sisinya, maksudnya apabila menggunakan alat bantu seperti pisau karter, itu dilakukan dengan menyayat polybag kecil secara vertikal di sepanjang sisinya. Lalu keluarkan bibit lengkap dengan tanah dari polybag kecil secara hati-hati. Masukkan ke dalam lubang tanam di polybag besar, atau bila lubang terlalu dalam harus terlebih dahulu diisi tanah dan disesuaikan kedalamannya. Tekan sedikit untuk memadatkan tanah dan lakukan penambahan tanah sehingga permukaan tanah dari polybag kecil sama dengan permukaan tanah di polybag besar, atau lebih dari 5 cm di bawah bibir polybag besar. Selanjutnya, lakukan penyiraman secukupnya sesudah ditransplanting. Tahap selanjutnya itu masuk ke tahap perawatan. Nah, perawatan di sini itu bertujuan membersihkan gulma yang tumbuh di dalam
maupun di luar polybag. Semua peralatan yang dipakai untuk kegiatan perawatan seperti alat semprot, ember, takaran, dan pengaduk harus diberi tulisan khusus herbisida secara jelas dan warna merah, dan disimpan terpisah dari peralatan lainnya sehingga dipastikan bahwa peralatan ini tidak digunakan untuk kegiatan penyemprotan pupuk daun maupun pengendalian hama dan penyakit lainnya. Penggunaan APD harus dipastikan secara lengkap pada saat pekerja melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Nah, selanjutnya itu masuk ke pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit. Pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama, serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman tersebut itu sampai mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit pada My Nursery yaitu kumbang, apogania, dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur yang akan menyebabkan antraknosa dan kolopularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali hingga semua tanaman aman dari serangan hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang standar dengan bahan aktif lambda-silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc, sedangkan pada fungisida yang dilakukan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosisnya 10 cc. Selanjutnya itu masuk ke tahap penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang ada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Untuk gulma yang berada di sekitaran jalan atau di luar polybag, dilakukan pengendalian dengan menggunakan alat semprot dengan racun Roundup yang berbahan aktif isopropilamina glifosat ditambah dengan ali dengan masing-masing dosis 30 cc dan 500 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot dirancang seperti nozelnya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit atau nozzle yang ada pada semprot itu disetel agar pemecah airnya itu tidak terlalu pecah
Dia hanya berfokus, dia pecahnya air itu tidak seperti kayak hujan, kayak gimana ya, dia itu tidak mengembang gitu, tidak mengembang seperti ini, tapi dia lebih kecil gitu. Jadi tidak dipastikan tidak akan mengenai bibit gitu. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan tanah lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak waktu penyemprotan disarankan itu pada pagi hari. Karena apa? Karena pagi hari itu cahaya matahari tidak terlalu terik, dan tidak disarankan atau tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida akan berdampak negatif pada bibit kelapa sawit. Selanjutnya itu masuk ke tahap pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukan sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti NPKC, magnesium. Pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur nitrogen atau N. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan pencepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak dilakukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur hara penting seperti ini. Ada berbagai ciri tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur nitrogennya, itu daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, bahkan bisa sampai menggulung sehingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah. Tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit serta tanaman menjadi kecil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contohnya seperti pupuk yang mengandung unsur nitrogen, yaitu pupuk urea, ZA, serta NPK. Selanjutnya itu fosfor atau P. Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kualitas dan kuantitas nantinya terhadap buah kelapa sawit. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata seperti biosintesis, fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih.
Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagian menjadi warna oranye. Tanda selanjutnya itu muncul garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Untuk mencegah dampak yang lebih parah lagi bagi tanaman, maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Selanjutnya itu masuk ke unsur K atau kalium. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim, dan sintesis minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Yang selanjutnya itu unsur magnesium atau Mg. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen kelapa sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk kelapa sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu kiserit atau dolomit. Pemupukan di nursery dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK magnesium. Cara aplikasi pemupukan pada tahap ini yaitu dengan cara menyebarkan pupuk di permukaan polybag dengan dosis dan waktu pemupukan dapat dilihat di tabel 2 atau saya bacakan. Nah, di tabel 2 ini pemupukan urea dan NPK minggu setelah tanam atau MST dan dosisnya. Nah, untuk minggu setelah tanam itu pada minggu ke-12, cara pengaplikasiannya itu sebar di dalam polybag dengan kandungan unsur NPK magnesiumnya 3 gram, ureanya 0. Untuk minggu ke-13 itu dengan cara yang sama dan unsur NPK-nya dengan takaran 3 gram, ureanya 0. Minggu ke-15 cara pengaplikasinya masih sama. Untuk cara pengaplikasiannya itu semua sama, cuma untuk unsur NPK-nya di sini itu 4 gram, ureanya 0. Minggu ke-17 itu NPK-nya 4 gram, urea 0. Untuk ke minggu 19 itu NPK magnesiumnya 7,5 gram, ureanya 0. Minggu ke-23 itu NPK-nya 7,5 gram, urea 0.
atau tidak ada. 27 minggu ke-27 itu 7,5 gram. Ureanya tuh tidak ada. Untuk minggu ke-29 NPK magnesiumnya 10 gram, urea tidak ada. Pada minggu ke-31 NPK magnesiumnya 10 gram, urea tidak ada. Pada minggu ke-33 yaitu NPK magnesiumnya bertambah menjadi 15 gram dan urea tidak ada. Pada minggu ke-35 di sini NPK magnesiumnya tetap 15 gram dan ureanya 10 gram. Minggu ke-37 di sini NPK magnesiumnya 15 gram, urea tidak ada. Dan untuk minggu ke-39 yaitu NPK-nya 15 gram, urea tidak ada. Minggu ke-41 untuk minggu ke-41 NPK magnesiumnya 15 gram tetap, dan untuk ureanya bertambah menjadi 15 gram. 43 sampai 45, minggu 43 sampai 45 yaitu NPK magnesiumnya 15 gram, ureanya tidak ada. Dan untuk minggu ke-47 yaitu NPK magnesiumnya sebesar 15 gram dan ureanya itu sebesar 20 gram. Itu untuk pengaplikasian pupuk di kebun aik pancur. Nah, untuk proses penyiraman di bibit My Nursery, setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu 2 liter per hari. 1 liter polybag di pagi hari dan 1 liter polybag di sore hari, atau harus dalam keadaan kapasitas lapang. Dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di My Nursery dilaksanakan pada pagi hari pukul 7 sampai 8 WIB dan sore hari pada pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak perlu dilakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu dilakukan penyiraman lagi. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka sorenya itu tidak perlu disiram lagi atau tidak perlu dilakukan penyiraman. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tahap proses seleksi. Di sini seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi dan target yang telah direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama itu umur bibit sudah memasuki 4 bulan, dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasanya ditemui pada tahap ini. Di tahap yang kedua yaitu pada umur bibit mencapai 6 bulan, bibit yang dileksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Pada tahap ketiga yaitu pada usia bibit mencapai 8 bulan, bibit yang terkena bercak daun atau antraknosa
dan daun tampak mengering akan dipisahkan pada tahap terakhir. Nah, untuk tahap yang keempat itu proses pemindahan ke lapangan atau transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Tata cara pelaksanaan seleksi bibit yang pertama itu berikan tanda dan cat warna putih di polybag setiap bibit yang afkir atau abnormal. Yang kedua itu unit height, memastikan bibit yang ditandai sesuai dengan kriteria afkir. Yang ketiga itu catat dan buat cerita acara semua bibit yang afkir. Bibit afkir dikeluarkan dari blok pembibitan dan dimusnahkan. Jumlah bibit afkir selama di nursery antara 10-15%. Ciri-ciri bibit yang abnormal di nursery yaitu kerdil. Kerdil di sini bibit yang pertumbuhan vegetatifnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan bibit sehat seharusnya. Yang kedua itu bibit erect. Akibat faktor genetik dan tumbuh dengan sudut yang sangat sempit atau tajam terhadap sumbu vertikal sehingga terlihat tumbuh tegak. Biasanya anak daun tumbuh dengan sudut yang sangat sempit terhadap tulang daun atau rachis dan terlihat sangat kaku. Yang ketiga itu bibit yang layu dan lemah atau lime. Di sini pelepah dan helai daun terlihat lemah dan layu. Penampilan bibit secara keseluruhan pucat dan pertumbuhan daun muda cenderung lebih pendek dari yang seharusnya. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu bibit flat top. Akibat faktor genetik, daun yang baru tumbuh dengan ukuran yang makin pendek dari daun yang lebih tua, sehingga tajuk terlihat lebih rata. Yang selanjutnya itu wide internode. Jarak antara anak daun pada rach terlihat sangat lebar. Bibit terlihat sangat terbuka dan lebih tinggi dari yang normal. Yang selanjutnya itu short internode. Jarak antara anak daun pada tulang pelepah atau rach terlihat sangat dekat dan berbentuk pelepah tampak pendek. Yang selanjutnya itu masuk ke anak daun yang sempit atau narrow leaf, di mana bentuk helai anak daun tampak sempit dan tergulung sepanjang alur utamanya atau lidi, sehingga berbentuk seperti jarum. Anak daun ini biasanya tumbuh membentuk sudut yang tajam dengan rise. Selanjutnya itu anak daun tidak pecah atau juvenile. Anak helai daun tetap bersatu seluruhnya atau tidak pecah atau tidak membuka. Selanjutnya itu daun berkerucut atau crinkle leaf. Bentuk daun ini memperlihatkan berbagai tingkatan kerutan. Pada tingkat yang lebih berat akan terlihat kerutan tersebut pecah menyilang. Gejala berat disebabkan oleh faktor genetik dan gejala ringan disebabkan oleh kekurangan air atau
water stress. Selanjutnya itu bibit terserang crow disease. Akibat faktor genetik, pelepah menjadi bengkok, melintir, dan mudah patah. Yang selanjutnya itu blast. Bibit biasanya berubah menjadi progresif ke arah coklat dan mati perlahan-lahan, dimulai dari daun yang lebih tua dan bergerak ke atas ke daun yang lebih muda. Selanjutnya itu bibit yang terserang berat oleh hama dan penyakit. Bibit yang terserang busuk, pucuk, dan hama atau penyakit lainnya harus dipisahkan. Selanjutnya itu bibit afkir. Hasil penyeleksian harus segera dimusnahkan dari polybag. Bekas bibit dikumpulkan pada tempat tersendiri. Nah, akibat pembibitan kelapa sawit yang tidak sesuai standar, kesalahan teknis dalam pembibitan merupakan salah satu faktor penyebab abnormalitas pada tanaman kelapa sawit bibit. Selain faktor genetik, kategori bibit kelapa sawit yang abnormal di pembibitan kelapa sawit antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu chimer atau kelainan pembentukan klorofil pada daun, merupakan salah satu kelainan abnormalitas pada tanaman kelapa sawit. Kelainan ini ditandai dengan daun dan pelepah yang berwarna kuning dan bukan merupakan penyakit. Jadi kelainan pembentukan klorofil pada daun ini mau dari pohonnya sampai ke daunnya bisa menunjukkan warna yang kuning ataupun bening. Ini menggambarkan bahwasanya fotosintesisnya harusnya klorofilnya warnanya hijau, tetapi ini kuning. Nah, ini menggambarkan bahwasanya fotosintesisnya untuk sebuah tanaman kurang maksimal. Jadi, asimilat yang dihasilkan kurang maksimal, sehingga apabila pohon yang mengalami kelainan seperti ini, walaupun buahnya berukuran agak besar, seperti tanaman yang normal, ciri khas sebagian dari anak daunnya warnanya kuning, tapi sampai ke pelepah-pelepahnya, sehingga ukuran buah yang ada tidak maksimal pembesarannya, baik dari segi tandan karena asimilat yang diperlukan terbatas, sehingga buah tidak membesar. Kalau memang masih berbuah, sebenarnya dipertahankan tidak apa-apa, namun memang produktivitasnya tidak akan seperti tanaman yang normal seperti yang lainnya. Tetapi jika ketahuan pada saat pembibitan, sebaiknya nggak usah dilanjutkan atau tidak usah ditanam, karena justru akan merugikan. Secara bentuk estetika memang bentuk pohonnya cantik apabila ditanam, akan tetapi untuk produktivitasnya tidak akan didapat seperti pohon yang normal. Jadi apabila ada sahabat-sahabat yang sedang mengalami gejala bibitnya seperti ini, pilihannya adalah apabila diketahui pada saat pembibitan, sebaiknya jangan ditanam. Namun apabila sudah terlanjur ditanam, tunggu dulu sampai buahnya betul-betul keluar. Ketika menghasilkan tandan walaupun ukuran tidak besar, tapi bisa dipertahankan karena mau investasi ulang juga kan mahal. Jadi menyikapi buah-buah chimera seperti
seperti inilah stringnya. Yang kedua itu titik tumbuh tidak berkembang normal, kecil atau malformasi. Malformasi merupakan kelainan atau perubahan abnormal yang terjadi pada tanaman kelapa sawit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, produksi, dan kualitas pada buah kelapa sawit. Malformasi ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau serangan penyakit dan hama. Contohnya termasuk perubahan bentuk daun, batang yang tidak normal, atau buah yang tidak berkembang dengan baik. Malformasi dapat berdampak negatif pada hasil panen dan kualitas minyak yang akan dihasilkannya nanti. Yang ketiga itu pelepah serta anak daun tegak dan kurang membuka atau bibitnya itu erect. Ini paling penting untuk meningkatkan efisiensi panen dan memudahkan perawatan tanam. Bibit yang erek memiliki beberapa kelebihan antara lain, yaitu yang pertama, pertumbuhannya optimal. Tanaman tumbuh lebih tegak sehingga mendapatkan sinar matahari yang baik yang mendukung fotosintesis. Yang kedua, pemangkasan dan perawatannya lebih mudah. Dengan pertumbuhannya yang tegak, proses pemangkasan dan perawatan tanaman menjadi lebih mudah, mengurangi resiko cedera pada tanaman. Peningkatan dari hasil panen. Pertumbuhan yang baik dan teratur dapat meningkatkan hasil produksi tandan buah segar atau TBS. Yang selanjutnya itu daya tahan. Bibit ini cenderung lebih tahan terhadap angin kencang dan cuaca buruk, mengurangi resiko kerusakan. Untuk perawatan bibit seperti ini ada beberapa cara. Yang pertama itu penyiraman yang tepat. Pastikan tanaman cukup air, terutama pada fase awal pertumbuhan. Yang kedua itu pupuk yang seimbang. Gunakan pupuk dengan komposisi yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan. Yang ketiga itu pengendalian hama dan penyakit. Monitor secara rutin untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Nah, untuk pemangkasan pelepah di sini pemangkasan pertama kali atau satu waktu. Pemangkasan pelepah kerucut biasanya pertama kali dilakukan ketika bibit berusia 18 bulan di bibit utama. Walaupun demikian, pemangkasan kerucut perlu diatur waktunya agar berlangsung 4 bulan sebelum rencana tanggal penanaman di lapangan. Berlangsung 4 bulan sebelum yang berarti untuk bibit yang akan ditanam 24 bulan setelah penanaman di pembibitan, maka pemangkasan kerucut dilakukan pada umur 20 bulan. Nah, untuk caranya itu pangkas secara kerucut pada semua pelepah dengan ketinggian 120 cm pada pelepah terluar sampai dengan 150 cm pada pucuk dari permukaan tanah di dalam polybag dengan menggunakan parang yang harus tajam. Nah, untuk tahap penyiraman yang dilakukan dibutuhkan saat setelah dilakukan pemangkasan kerucut. Kekurangan air dapat menimbulkan dampak negatif pada bibit yang telah dipangkas. Yang keempat itu pelepah hasil pangkasan. Pelepah hasil pangkasan diletakkan antar polybag bibitan. Namun jika jumlahnya berlebih, sebagian dapat dibuang keluar areal bibitan.
Jika terjadi serangan penyakit bercak daun, maka pelepah hasil pemangkasan harus dibuang keluar bibitan dan timbun pada tempat yang sudah ditetapkan. Yang kelima itu pemangkasan akar atau root pruning. 3 bulan sebelum penanaman di lapangan harusnya dilakukan pemangkasan akar dengan cara memutar polybag dengan arah yang berlawanan. Penyiraman yang teratur akan memastikan bahwa bibit-bibit akan kembali pulih. 3 minggu pemangkasan akar polybag harus diputar kembali untuk memecahkan pertumbuhan akar ke dalam tanah pada sore hari sebelum pemindahan tanaman. Bibit-bibit harus disiram dengan cukup guna mengurangi resiko kekurangan air pada saat ditransportasi dan penanaman di lapangan. Yang keenam itu pemangkasan kedua kalinya itu bila mana bibit akan tertahan di pembibitan hingga 30 bulan atau lebih, maka harus dilakukan pemangkasan kerucut kedua kalinya dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu 4 bulan sebelum penanaman di lapangan. Pemangkasan kerucut kedua kalinya harus diikuti oleh pangkasan akar seperti berikut. Yang pertama itu aplasi, yang dimana bibit yang tertahan di pembibitan selama 24 bulan diperkirakan sudah berbunga. Bunga ini harus dibuang pada saat pemangkasan pelepah. Nah, yang kedua itu pemanenan. Pemanenan APM di lapangan harus dilakukan pada musim hujan. Penanaman pada proses musim kering yang sudah diperkirakan harus dihindari. Saat sebelum dilakukannya pindah tanam, pelepah bibit kelapa sawit harus diikat dengan menggunakan tali rafia pada 2 titik. Upaya ini dilakukan agar memudahkan pemuatan dan mengangkut bibit-bibit ke lokasi penanaman di lapangan. Bibit kelapa sawit harus disiram lagi hingga mencapai kejenuhan. Selama proses penanaman harus diteliti bahwa tanah di sekeliling bibit telah dipadatkan. Saat pemadatan tanah, tali rafia yang digunakan harus dilepas sehingga pelepah-pelepah dapat kembali pada posisi awalnya atau posisi aslinya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.